Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini saya maksudnya akan bikin vlog edisi yang lebih friendly ya, dan bisa dipakai untuk jangka panjang, tentang traders mistake. Jadi mungkin nanti akan playlist baru untuk beberapa teman-teman yang trader, dan kalau misalnya mengalami suatu kondisi yang mungkin sedang kalian alami, kalian bisa tahu di sini, dan mungkin bahasan dari saya bisa membantu. Nah, jadi sebenarnya ceritanya ide ini muncul dari sebuah pertanyaan dari, saya nggak tahu ya dapat nomor saya dari mana, di WA. Dia ngobrol gitu tentang saham BRIS. Ya, mungkin yang lagi nonton video ini saat baru dibuat tahu lah ya saham BRIS kayak apa, dan memang beberapa kali saya lagi lumayan sibuk juga trading di saham BRIS. Ya, kalian pasti ngerti kurang lebih. Dia bilang gini, kalau saya bisa beli banyak kan mungkin cuan saya lebih banyak. Ya memang ya, kalau kita lihat saham BRIS itu naiknya luar biasa ya. Di kita sendiri, kalau di saya maksudnya tuh sempat di tag ini waktu 8 Oktober tuh akumulasinya lagi besar tuh sekitar 800-an. Tanggal 13 Oktobernya 1125. Tanggal 14 Oktobernya lebih gila, lanjut lagi 25%. Jadi kurang lebih yang beli itu cuannya 50% udah lebih ya. Kalau hitung dari tanggal 13 sama 14 Oktobernya aja itu udah wow gitu cuannya ya untuk saham BRIS. Nah, ini untuk tanggalnya bisa kalian lihat Oktober 14 Wednesday. Nah, jadi ya harus diakuin kadang kalau orang lagi trading itu memang fear and greed-nya kenceng. Jadi ketika harga lagi naik pasti pengennya beli sebanyak-banyaknya. Itu hal yang biasa banget. Jadi greedy saat saham lagi naik, itu juga saya udah pernah bahas, adalah hal yang pasti terjadi ya. Saya pun waktu lihat ya tertarik pengen gitu. Cuman kan saya juga pernah bilang, itu juga bisa menjerumuskan di satu sisi kalau ternyata sahamnya selesai naiknya di hari itu atau besoknya turun. Karena itu solusinya simple, kalau memang lu yakin besok pasti naik, atau nggak ada salahnya tunggu besok. Apalagi kalau yang naiknya auto rejection atas mulu, ya kapan dapatnya juga kalau antri di hari itu. Nah, sekarang kita akan bicara tentang benarkah kalau kita beli dengan lot lebih banyak, pasti akan lebih cuan. Ya, dan perbandingan orang ini adalah BRIS dengan saham blue chips. Dia sebut BRIS itu saham gorengan, dan ini nggak perlu kita bantah, memang setiap saham pasti pernah digoreng pada masanya. Ya, cuman tentang kita mau ngakuin atau enggak. Orang bilang blue chips itu harganya 10.000. Sebenarnya disebut blue chips karena market caps-nya, bukan karena harganya. Gitu ya. Kalau market caps mengecil ya akan keluar dari IDX 30, orang lupa itu blue chips. Gitu. Jadi, kalau perbandingannya BRIS itu gorengan dan di compare dengan blue chips dengan mengatakan kalau lot lebih banyak akan jual lebih banyak, ada baiknya saya sedikit membuka pikiran. Karena memang kadang kesalahan orang adalah berpikir kalau beli lebih banyak, cuan lebih banyak, berasa kayak juragan. Gue punya sahamnya banyak. Tapi benarkah begitu? Saya akan kasih ilustrasi sederhana. Anggap sekarang kita punya uang 10 juta. Dibagi dua akun. 10 juta itu kalau dengan ilustrasi ini tanpa fee beli dan fee jual ya, kita bisa beli 1000 lot saham di harga 100. Dengan hitungan 1 lot 100 lembar. Saya nggak tahu ke depannya nanti akan ada perubahan lagi atau enggak. Nah, lalu kalau dibeli saham di harga 50.000 bisa beli 2 lot. Karena satu lotnya jadi 5 juta. Nah, misalnya kita pecah dua akun dengan masing-masing modal 10 juta all in di saham itu yang di harga 100 dan di harga 50. Suatu ketika saham ini keduanya naik 10%. Sebenarnya profitnya kita, cuannya sama aja 10% dari 10 juta ya 1 juta juga sebenarnya. Jadi ini bukan tentang lot lebih banyak, tapi tentang kita punya money management gitu ya. Jadi dibilang lot lebih banyak di harga yang saham lebih murah bisa lebih menguntungkan. Sebenarnya bukan. Yang penting adalah lot banyak maupun lot sedikit. Naiknya berapa persen? Karena persentase adalah bukti keuntungan kita. Kita punya equity berapa, modal berapa, beli saham, stock value-nya sekian, naiknya berapa persen, keuntungan lu adalah persentase. Kalau misalnya kita kebeli saham dengan lot banyak, tapi dari equity kita itu cuma sekian persen, sebenarnya keuntungan kita nggak sebesar kenaikan saham tersebut. Ngerti maksud saya? Misalnya kita beli saham dengan modal 10 juta, kita keluarkan cuma 2 juta. Nah, sahamnya naik 10%.
kelihatannya dari saham tuh 10%, tapi untuk return ke equity kita cuma berapa? Itu kecil sekali. Jadi bicara tentang lot sebenarnya tidak tepat mengatakan keuntungan akan lebih besar. Sebenarnya sama aja tentang saham itu mau naik atau enggak. Tapi memang harus diakui ada plus minusnya. Jadi kalau misalnya kita kebeli saham yang harganya big ya, gede gitu ya, kayak tadi 50.000, cuma kebeli 2 lot dengan modal 10 juta. Sebenarnya kalau pakai fee nggak mungkin 2, pasti cuma 1 lot sebenarnya. Ya, anggaplah 2 lot gitu. Terus dibandingkan 100 bisa 1000 lot. Mungkin plus minusnya begini, karena kita punya 1000 lot, ketika harga sahamnya naik, kita bebas mau atur jual di harga berapa. Ya, misalnya naik hari ini, kita jual dulu sekian. Mau coba siapa tahu besok naik lagi. Simpen, dan terjadilah naik. Kita bisa jual lebih banyak. Oke, dari hal ini kita bisa bilang lot banyak bisa memberikan keuntungan lebih besar. Dengan catatan juga bahwa kita sudah gambling, besok masih naik atau enggak. Nah, sisi negatifnya adalah, ya kalau besok gak jadi naik, lu jualnya lebih di bawah. Sebenarnya keuntungan lu yang gak jauh-jauh juga, di situ-situ aja. Kerugiannya sedih dari situ, sedangkan keuntungan untuk kalau beli lotnya lebih sedikit. Ini dari pengalaman saya pribadi aja, saya sharing ke teman-teman yang trader juga. Sebenarnya itu lebih ngelatih kita dalam strategi positioning ya. Jadi karena sadar kita cuma punya sedikit gitu, eh, kita jadi lebih terbiasa disiplin mengatur. Kira-kira kita mau jual di harga berapa best price-nya. Jadi nggak asal tembak-tembak, yang penting nggak asal taruh harga di over, yang penting laku. Tapi kita bisa ngatur supaya lebih optimal, analisanya akan lebih tajam. Itu sebenarnya secara nggak langsung ngelatih skill. Jadi ini kurang lebih kayak latihan yang saya bilang 1 lot untuk latihan, tapi kita anggap itu kayak belinya seolah-olah beli 100.000 lot. Jadi kita perlakukan sebaik mungkin. Di satu sisi positifnya kalau kita kebeli lotnya sedikit ya begitu. Jadi lebih disiplin. Nah, jadi mindsetnya yang perlu diperhatikan adalah ini bukan tentang lotnya, tapi tentang value-nya. Ya, 1 lot di 50.000 5 juta. Ya, saya pakai contoh tadi aja. 2 lot di saham 50.000 10 juta. 1.000 lot di saham 100 sama aja 10 juta. Pertanyaannya adalah, yakin berani nggak all in-nya? Ya, kan pasti sebagian dari kalian nonton ini mungkin akan berpikir, gila nih orang suruh gua all in di saham gorengan. Belum naik, belum tentu tahu juga naik. Nah, kalau misalnya kalian bisa berpikir begitu, akan sadar juga bahwa memang pada dasarnya lot banyak lot dikit nggak jadi masalah. Yang penting adalah rajin untuk profitnya. Memang sewaktu-waktu akan ketemu saham seperti BRIS tadi, naiknya langsung wuss banget gitu kan, beritanya bagus, polanya mungkin bagus, bandarmologi juga oke. Kalau fundamental saya nggak tahu, dengar-dengar sih mahal, tapi naiknya oke. Dan mungkin bagi kalian yang waktu itu pas belum naik cuma nyoba-nyoba, wajar kalau merasa oke lah, gue agak-agak nyesal belinya sedikit. Tapi jadi ingat, di masa yang akan datang, saham-saham yang bisa naiknya drastis atau signifikan ya, kalau drastis biasanya ilustrasinya turun. Naiknya signifikan seperti saham BRIS itu selalu ada. Ya, mau karena sentimen kayak, mau dibilang karena bandar bebas naikin kayak, ada aja alasan saham untuk naik. Pelajari coba track recordnya. Misalnya kalian di saham BRIS nggak punya, analisa sebelum naik tuh ciri-cirinya apa sih. In the future lu lihat ada saham dengan kondisi yang mirip, kurang lebih nasibnya juga akan mirip. Mungkin naiknya juga tinggi tapi nggak sampai auto rejection berhari-hari, tapi ada kenaikan yang bisa kita ambil. Nah, jadi untuk teman-teman yang trader sekalian, cuman intinya adalah di video ini saya mengajak bahwa ini bukan tentang lotnya banyak atau enggak, tapi tentang value-nya. Karena keuntungannya adalah dari persentase kenaikannya. Nah, modal kecil, modal gede, persentase naik sahamnya berapa, ya itulah keuntungannya. Puas atau enggak. Kalau misalnya nggak puas, sadar perlu nambah modal, ya lakukan. Kalau misalnya memang modalnya segitu dulu, syukuri. Modal kecil rutin cuan juga jadi gede. Banyak kok orang-orang yang seperti itu. Ya, modal cuman 5 juta, 10 juta, atau jadi ratusan, itu udah hal yang umum. Yang penting adalah rutin cuan, gitu kan. Dalam trading tuh sebenarnya bukan tentang lot banyak, tapi tentang cuan banyak. Dan cuan banyak itu tidak harus dalam satu kali transaksi, tapi banyak transaksi yang sedikit demi sedikit pun akan menjadi banyak pada waktunya. Nah, ini kiranya bagian pertama dari traders mistake. Coba kalian pikirin apakah pernah berpikir seperti ini, dan mungkin dari video ini
bisa sedikit membantu menjawab gitu ya, supaya nggak terlalu greedy. Greedy itu sesuatu yang kita nggak bisa hindari, tapi bisa kita kontrol. Supaya nggak berakhir dengan beli saham di pucuk, nyangkut, atau lain-lainnya, yang berujung pada penyesalan dan rasa kapok. Karena kita sadar juga trading tiap hari ada peluang, tinggal kita bisa nangkep peluang itu atau enggak. Kalau ketinggalan di satu saham, masih banyak ratusan saham lain siap menunggu yang bisa berpotensi naik juga. Moral lesson dari video ini adalah yang penting itu pertumbuhan equity ya. Jadi jangan berpikir gua sekali trading langsung tinggal, karena kadang-kadang kita juga habis trading jual pengen langsung beli lagi saat yang sama, dan itu kalau memang peluang yang memungkinkan nggak masalah. Jadi intinya adalah modal atau lot berapapun yang lu punya, yang penting adalah equity-nya berakhir positif. Kita akan ketemu lagi pada vlog berikutnya. See you again.